Selamat datang rekan-rekan sekalian, kembali lagi bersama, eee, kita di FSS pada sharing session dan kali ini kita kedatangan pembicara kita, Bapak, Heri Satrio. Beliau merupakan, Presiden Direktur LCS. Untuk, pertama-tama mari sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Sebelum kita mulai acara, saya akan membacakan, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kali ini kita akan dibuka oleh Bapak Direktur kita, Bapak Helmi. Selanjutnya kita akan, menerima materi dari Bapak Heru Satrio. Dan untuk sesi tanya jawab, kita akan sediakan melalui chat. Jadi bagi ingin yang bertanya, bisa di kolom chat. Selanjutnya, kita akan ada sharing session di setelah pemateri dan penutupan. Baik, untuk acara selanjutnya, kita persilahkan kepada Bapak Helmi untuk membuka acara FSS kali ini. Kepada beliau kami persilakan. Oke, terima kasih pembawa acara. Ada berapa nih yang ikut? 72. Waduh, Pak Heru, 72 yang ikut. Luar biasa. Ya, terima kasih buat teman-teman IDI semuanya ya sudah bisa mengikuti acara ini. Pada hari ini kita mendapatkan tamu spesial ya, Pak Heru Satrio sebagai dirut dari ILCS dan ini materi yang dibawakan pun juga sangat menarik ya, bagaimana implementasi teknologi pasca merger gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kita simak baik-baik acara ini ya. Silakan nanti teman-teman secara aktif untuk memberikan suatu pertanyaan dan lain sebagainya sesuai dengan suatu kejelasan. Tapi untuk memeriahkan acara ini, teman-teman sekalian ya, supaya lebih semangat, saya akan kita yel-yel terlebih dahulu ya. Nah, oke. Yang bisa buka speakernya buka sebentar ya. Seperti biasa, kalau saya bilang selamat pagi, di jamnya pagi. IDI di jamnya luar biasa. Luar biasa. Oke, tangannya ke atas ya. Semangat kita. Selamat pagi. Pagi. IDI luar biasa. Kurang mantap sekali lagi ya. Prio biarpun lagi sakit tapi kelihatan mukanya semangat nih. Wah, ini sebagai contoh nih ya. Semangat terus. Oke. Selamat pagi. Pagi. Hai. Luar biasa, kita aplaus buat kita semua. Oke, kami persilakan Pak Heru Satrio untuk mempresentasikan, menjelaskan, memaparkan mengenai bagaimana implementasi teknologi IT, teknologi pasca merger. Kami persilakan Pak Heru. Ya, terima kasih Pak Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Helmi ya, teman saya, teman ngobrol saya, teman ngopi saya, teman olahraga saya juga. Kemudian Pak Yan Budi nih, Pak Yan Budi ini senior saya nih, senior saya dan juga pernah menggantikan kursi saya juga di kantor pusat. Kemudian yang offline di sini bareng-bareng ya Pak Irwan dan juga teman-teman EDE yang join melalui online. Saya lihat ada Pak Judi Ginta juga ya. Pak Judi. Pagi. Apa kabar Pak Judi? Sorry. Siap Helmi. Apa kabar Pak Judi?
Alhamdulillah baik. Nih Wah, ada kangen banget ya, lama banget nggak ketemu nih, Pak ya. Minggu depan diatur Pak ketemu Pak. Ya. Siap. Ya, Ini ya. baru datang dari Bandung. Siapa Erwi? Ya, lagi di Bandung. Oke. Silakan lanjut. Ya. Oke. Ya, kami pribadi sangat senang sekali nih Pak Hilmi dan Pak Yan dapat kesempatan di acara ini ya, FSS ya. Iya. Saya kira FSS itu Ferdi Samboso gitu. Kalau FSS Ferdi Samboso sebenarnya yang pas itu Direktur Utama ILSS yang pertama itu. Nah, coba perhatikan fotonya benar-benar. Ada ya, Ferdi. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi ya Pak Hilmi ya. Saya mendapat kesempatan. Ya ini bermula dari saya ketemu Pak Hilmi lah di suatu tempat gitu. Kemudian saya mendengar bahwa di tiap hari Jumat itu ada semacam sharing session ya di internal EDI gitu. Nah, ini bagus sekali. Ini bagian dari knowledge management mungkin ya Pak Hilmi ya, supaya kaitannya dengan pengetahuan baik yang terlihat maupun tak terlihat itu semuanya bisa tahu gitu ya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, mungkin tadi sudah sekilas disampaikan sama moderator. Saya kebetulan sekarang dipercaya menduduki Direktur Utama di ILSS kurang lebih sudah 3 tahun. Jadi kalau di ILSS 3 tahun itu sudah lama Pak. Sudah lama gitu. Kita usulnya 7 tahun. Iya. Jadi kurang lebih saya sudah berkarir di lingkungan Pelindo itu 25 tahun ya. Saya masuk Pelindo itu 97. Jadi semua peran sudah saya jalankan. Mulai dari sebagai bohir ya, pemilik proyek, kemudian sebagai internal auditor bidang IT. Kemudian 2018 saya sempat di IPC TPK ya, berarti kan sebagai user Pak ya, user terhadap IT. Dan sekarang posisi terakhir sebagai vendor Pak. Seperti itu. Iya. Sekilas mungkin saya sampaikan ILSS Pak ya, historinya. Jadi kan ILSS kan berdiri tahun 2012. Waktu itu memang sengaja didirikan untuk menciptakan semacam platform namanya Port Community System, Pak. Untuk mengintegrasikan ini ya, pelaku logistik khususnya yang di maritim gitu ya. Untuk bagaimana bisa bertransaksi lewat suatu platform elektronis gitu. Namun kita tahu untuk mengimplementasikan Port Community System itu kan tidak mudah Pak ya. Kita modalnya bukan hanya beli sistem, tapi bagaimana mengajak stakeholder itu yang rata-rata waktu itu mungkin dari sisi kesiapan terhadap teknologinya itu belum cukup untuk bisa diintegrasikan. Belum juga masalah standarisasi dokumen gitu, yang mungkin juga bukan domain terminal, tapi kan ini domain regulator dan segala macam itu. Kemudian pada saat itu juga kebetulan pas banget ada inisiasi dari Kementerian Perhubungan yaitu Inaportnet, sehingga mungkin dari sisi implementasi di lapangan ya PCS itu agak termarginalkan gitu Pak ya, sehingga tidak berkembang. Nah kemudian ILCS fokus kepada penyediaan solusi digital untuk kebutuhan waktu itu adalah Pelindo 2 Group, dan itu berlangsung sampai sekarang. Nah kemudian setelah merger ini skala ILCS tentunya bertambah luas ya, kan sekarang udah Pelindo 1, 2, 3, 4 itu secara entity udah menjadi satu. Kemudian secara peran juga ILCS diminta untuk menjadi IT solution provider di Pelindo Group itu. Tetapi dalam kenyataannya kan memang ILCS belum bisa Pak ya, belum bisa menyediakan seluruh solusi yang dibutuhkan itu, sehingga perlu bermitra. Salah satunya dengan PT EDI sebagai saudara tuanya ILCS lah Pak, saudara tuanya ILCS, seperti itu. Sehingga pada kesempatan ini topik yang saya akan sampaikan terkait dengan update pengelolaan IT ya setelah merger. Yang pertama untuk yang sekedar memberikan informasi ya kepada teman-teman EDI, karena kan EDI kan merupakan bagian ya dari Pelindo Group. Kemudian juga
ya barangkali ada inisiatif-inisiatif yang bisa kita kolaborasikan Pak untuk mendukung digitalisasi di Pelindo Group. Next, mungkin Mas dari next ya. Ini saya buka dengan konsep entitas Pelindo pasca merger ya. Jadi sebelumnya kan Pelindo itu basisnya regional ya. Ada Pelindo 1 yang di Medan, Pelindo 2 Jakarta, kemudian Pelindo 3 Surabaya, kemudian Pelindo 4 di Makassar. Nah, kemudian pasca merger ini secara struktur berubah. Yang paling atas itu adalah holding, kemudian di bawah holding itu adalah regional 1, 2, 3, dan 4. Nah, regional 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya merupakan ini, mungkin sebelumnya itu yang Pelindo 1, 2, 3, 4 itu Pak. Seperti itu. Kemudian di bawah regional 1 itu ada cabang-cabang ya. Kemudian di bawahnya itu ada subholding. Sebagaimana kita ketahui ada subholding Peti Kemas ya, yang diberi nama PT Pelindo Terminal Peti Kemas, kemudian Pelindo Murti Terminal. Kalau Pelindo Terminal Peti Kemas ini pusatnya di Surabaya Pak, mengelola bisnis ini ya, jasa layanan peti kemas. Kemudian Pelindo Multi Terminal ini pusatnya di Medan, ini bisnisnya adalah layanan non peti kemas. Kemudian Pelindo Solusi Logistik ini terkait dengan logistik dan hinterland ya. Ini pusatnya di Jakarta, dan Pelindo Jasa Maritim ini di Makassar. Nah, kemudian posisi ILCS dan EDIA itu adalah di supporting ya. Kita biasanya sebutnya sebagai non-cluster. Non-cluster. Nah, di situ berkumpul anak perusahaan yang bergerak di bidang rumah sakit, kemudian SDM, dan juga pendidikan. Nah, sebagai informasi aja, ILCS sekarang juga menjadi pemegang saham di ini Pak, di 4 subholding itu. Di Pelindo Terminal Peti Kemas, kemudian Multi Terminal, Solusi Logistik, dan Jasa Maritim. Walaupun ini kan Pak masih minoritas Pak, kecil sekali porsinya, 0,01%. 0,01%. Bukan Pak, 0,01%. Iya, jadi karena 0,01%, kekuasaannya cuma megang-megang doang Pak. Nah, kemudian secara struktur IT mungkin dapat kami sampaikan ya. Jadi kalau di holding itu ada namanya SVP Teknologi Informasi ya, Komunikasi setingkat Group Head ya, Group Head TIK Pak Wawan. Kemudian di bawah Pak Wawan itu ada 3 ini ya, 3 deputi ya. Kemudian untuk yang regional itu masing-masing 1, 2, 3, 4 itu hanya 1 kotak IT Pak. Posisinya kalau sebelumnya kan di masing-masing Pelindo biasanya ada 3-5 kotak ya. Nah, setelah Pelindo merger itu hanya 1 kotak itu. Iya. Bahkan dulu desainnya malah nggak ada sama sekali Pak. Nggak ada kotak IT di regional itu. Terus saya sambil bercanda, nanti kalau nggak ada kotak IT, yang bayar real saya siapa nih? Paling nggak ngurusin administrasi lah ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setingkat deputi apa ya? Departemen head di bawah ini ya, teknik ya. Nah, kemudian untuk yang di subholding itu dikepalai oleh SVP Teknologi Informasi. Kemudian di bawah SVP Teknologi Informasi ada 2 kotak ya. Yang pertama terkait dengan perencanaan dan pengembangan, yang kedua terkait dengan pengoperasian sistem. Sebelumnya ada 3 kotak Pak di subholding itu, tapi 1 kotak kemudian dialihkan ke ILCS. Ya, sebagai SVP area ILCS. Nah, ini kotak baru per 1 Agustus Pak. Jadi per 1 Agustus ya yang di subholding itu yang 3 kotak itu dialihkan ke ILCS menjadi SVP area. Jadi ILCS per 1 Agustus sudah punya area Medan, kemudian area Surabaya, dan juga Makassar. Ya, 3 area Pak. Jadi ada 4 ya.
Kalau Jakarta kebetulan karena secara bisnis sudah dikelola sebelumnya, jadi nggak ada SPV-nya, Pak. Iya, jadi hanya 3 area. Iya. Medan, Surabaya, Makassar. Iya. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu, dari sisi struktur. Kemudian next. Nah, berikutnya mungkin saya cerita sedikit sebelum proses merger ya. Kebetulan saya waktu itu juga terlibat banyak di dalam namanya POKJA, Pak, kelompok kerja untuk bidang IT ya. Kita ketahui bahwa proses merger di Pelindo itu sudah terjadi dan sangat lancar, Pak ya. Bahkan boleh dibilang menjadi referensi atas merger-merger di BUMN lain gitu ya. Karena prosesnya sangat cepat, smooth, dan itu memang waktu itu tuh kelihatan kompak, Pak. Satu tujuan gitu ya. 1 Oktober harus terjadi gitu. Nah, kemudian tantangan pada saat merger tentunya banyak sekali ya. Kita ketahui dari 4 entitas sebelumnya itu kan banyak variasinya ya. Baik dari sisi keuangan, kemudian SDM, dan juga terutama terkait dengan kesisteman. Kesisteman. Ini yang yang menjadi bagian kami juga waktu itu, bagaimana nanti setelah dewan dan seterusnya itu secara sistem tidak mengalami kendala. Pada 1 Oktober 2021 ada satu prinsip pada saat merger, Pak. Satu, pegawai tidak bingung. Pegawai nggak bingung. Artinya 1 Oktober itu udah tahu nih posisinya ada di mana. Ya, kan tadi saya sampaikan ada itu, Pak ya. Ada kotak-kotak dan entitas baru ya, subholding itu. Jadi seperti itu. Terus yang kedua tentunya dari sisi pegawai, kalau bisa gajinya jangan turun, seperti itu. Nah, itu. Kemudian dari sisi customer juga nggak boleh bingung. Artinya pada saat melakukan transaksi, ya seolah-olah tidak terasa ada merger gitu. Transaksi seperti biasa, tapi mungkin ada perubahan identitas ya terkait dengan logo. Kemudian berikutnya bagaimana secara pencatatan pendapatan maupun biaya itu benar dan bisa dikonsolidasikan dengan benar. Nah, itu 3 prinsip yang menjadi arahan waktu itu Bapak-bapak direksi ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini sebagai gambaran ya betapa variannya sistem-sistem yang ada. Ini saya ambil contoh yang back end ya, proses ya, ERP. Dan pada saat proses mau merger ini kebetulan ada konsultan yang mengawal ini, Pak. Waktu itu untuk yang bidang IT menggunakan yang dari BCG ya, Mas Adi ya. Dari BCG. Nah, kemudian dari BCG itu membantu untuk bagaimana memetakan kondisi sebelum merger. Kemudian memetakan nanti target dewan ini seperti apa gitu, seperti itu. Kemudian interim, dan terakhir adalah ultimate-nya, bahwa nanti setelah merger secara sistem itu harus satu gitu ya. Kita sebutnya sebagai single system. Nah, ini kami ambil contoh yang ini ya, yang ERP. Di Pelindo 1 ERP-nya pakai SAP. Kemudian Pelindo 2 pakai Oracle. Kemudian Pelindo 3, Pelindo 4 pakai SAP. Jadi secara suara aja udah kalah tuh. Nah, tapi kita dalam prosesnya tentunya tidak memperhitungkan jumlah suara ya. Kita melakukan proses review terhadap kedua produk tersebut gitu ya. Dari sisi functionality, kemudian dari sisi teknologi, kemudian dari sisi tentunya komersial gitu Pak ya. Dan akhirnya disepakati menggunakan kedepannya adalah SAP gitu, seperti itu. Nah, kemudian pada saat dewan disepakati sistem yang as is tetap berjalan, Pak. Sistem yang as is tetap berjalan. Yang berubah mungkin dari sisi level konsolidasinya. Jadi karena pada saat merger kan ada entity baru ya, namanya holding itu ya. Nah, holding itu nanti ya harus punya kemampuan untuk bagaimana mengkolek ini ya kaitannya dengan laporan keuangan dari entity yang di bawahnya. Jadi target utama itu pada saat dewan. Nah, pada saat interim, dan ini
dalam proses ya, ini kita dalam proses interim, ini kita secara bertahap melakukan migrasi satu persatu sistem yang ada di entity itu dengan ultimate goal-nya itu adalah yaitu single ERP itu Pak ya, single ERP. Nah, sebagai gambaran untuk yang ERP kita punya target go live per 1 Oktober. Nanti untuk yang regional 1, 3, 4 itu udah go live Pak 1 Oktober. Kenapa 1 Oktober ini sebagai hadiah ulang tahun Pak? Pelindo merger Pak. Ya, seperti itu supaya bisa di swap up bahwa setelah merger ada integrasi lah dari sisi kesisteman. Kemudian yang Pelindo 2 karena menggunakan Oracle ini kami membutuhkan waktu sedikit lama Pak dan baru ditargetkan per 1 Januari 2023 seperti itu. Nah, itu gambaran dari yang ERP ya. Seperti itu. Oke, next mungkin. Nah, yang workstream yang lain juga membutuhkan semacam single system juga, Pak. Misalkan untuk customer portal gitu ya. Customer portal sekarang ini kan masih ini Pak, masih beda-beda ya. Masih bawaan dari Pelindo 1, 2, 3, 4 dan sebelumnya gitu Pak. Belum ada semacam customer portal yang benar-benar mengintegrasikan ini ya Pelindo secara satu kesatuan gitu. Kalau saya analogikan mungkin kalau di Pertamina kan ada My Pertamina gitu ya. Kemudian di kereta api ada KAI Akses gitu ya. Seperti itu harapan kami seperti itu Pak. Nanti ada semacam project menuju ke sana. Kemudian digital workspace. Untuk digital workspace mungkin ini kaitannya dengan ini ya. Semacam e-office sebelumnya di Pelindo 2 mungkin teman-temannya dia juga udah familiar ya e-office itu. Itu untuk yang administrasi perkantoran. Nah, sekarang juga sudah mulai diterapkan itu masing-masing entity baik di holding, subholding, kemudian di regional menggunakan satu platform yang sama ya seperti itu. Nah, itu dari sisi kita sebenarnya smart business. Kemudian dari sisi core transaction ini yang menghasilkan duit ya Pak ya, core bisnisnya ya, misalkan layanan peti kemas, non peti kemas, kemudian billing system segala macam juga nanti akan mengarahnya ke dalam single system itu Pak. Seperti itu. Kemudian dari sisi infrastruktur sesuai dengan arahan dari direksi Pelindo, ultimate goal-nya adalah menuju ini cloud base Pak. Cloud base artinya sekarang ini kan ya beberapa ini ya, beberapa entity kan sempat punya namanya data center gitu Pak ya, baik di Medan, kemudian di Surabaya, kemudian di Makassar. Kalau yang Pelindo 2 kebetulan sudah ini Pak, hostingnya kan di luar gitu ya. Nah nanti pelan-pelan secara bertahap akan dimigrasikan ke dalam cloud base itu. Iya. Ya dengan pertimbangan memang secara komersial lebih murah dan mungkin secara resource atau jumlah IT, jumlah orang IT yang dibutuhkan mungkin bisa dihemat gitu, seperti itu Pak. Oke, next. Nah ini saya mau cerita yang terkait dengan journey single system ya, kaitannya dengan ini dengan TOS gitu ya. Jadi sebagai gambaran ini ada beberapa sistem yang sekarang dipakai Pak ya, yang kami kelompokkan itu menjadi 4 kategori. Yang pertama ini proprietary system. Ini sistem yang disediakan oleh pihak kedua tuh. Jadi bukan Pelindo yang menyediakan, tapi ya karena kerjasama pihak kedua wajib menyediakan sistem. Seperti misalkan yang terjadi di JCT Koja gitu ya. Nah penyediaan sistem itu adalah pihak kedua yaitu Hutchinson Pak. Kemudian yang di NPCT One. Di NPCT One kan Pelindo kerjasama dengan PSE gitu ya. Nah dalam penyediaan IT-nya itu adalah domainnya PSE. Kemudian sistemnya adalah Cosmos.
Nah, terhadap sistem ini mungkin dari sisi Pelindo nggak bisa ngutak-ngutik, Pak, karena itu adalah kewajiban dari itu ya, pihak kedua. Kemudian ada sistem yang kami kategorikan ini world class system. Ini deskripsinya adalah sistem yang berasal dari luar negeri lah, Pak, luar negeri. Misalkan Opus ya. Opus ini dari Korea dan sebelumnya banyak digunakan untuk di lingkungan Pelindo 2. Kemudian ada namanya RBS. Pak Yan pasti tahu nih RBS nih. RBS ini yang dari ini ya, dari Australia. Iya. Iya. Itu penggunanya ada di Surabaya dan Medan ya, Medan. Kemudian ada namanya Top X. Itu sepengetahuan saya itu satu ini ya, satu produk juga dengan RBS. Itu ada di TPS. Kemudian di Indonesia Kendaraan Terminal ada namanya Synchrotest System, Pak. Itu dari Jerman yang Pak Yan Budi tadi cerita waktu berkelana ke Jerman itu. Nah, kemudian ada juga lokal sistem, Pak ya. Lokal sistem ini definisinya adalah sistem-sistem yang ini, Pak, providernya adalah dari lokal, Pak. Dari Indonesia. Misalkan Citos ini kan produknya Primus gitu, Pak ya. Kemudian e-sport juga. Kemudian ada Detos, ada Metos ini. Itu penggunanya di Pelindo 4. Nah, kemudian ada juga sistem-sistem yang ini, Pak, yang teman-teman IT itu bangun ya. Misalkan dulu di Pelindo 2 ada namanya ITOS, ini untuk peti kemas. Kemudian ada CIMOP gitu. Ini untuk layanan kapal, barang, dan juga rupa-rupa nih. Kemudian ada NPK-TOS, ini untuk kontainer terminal. Kemudian ada kar domestik, itu dibangun oleh ini, Pak, oleh internal, seperti itu. Nah, itu untuk yang TOS. Nah, kedepannya harapannya nanti sistem-sistem yang tadi disebut itu cukup satu aja, Pak. Kita sebutnya sebagai TOS Nusantara ya, untuk apa? Nah, TOS Nusantara itu adalah platform yang akan digunakan baik untuk layanan peti kemas, non peti kemas, maupun terminal kendaraan atau car terminal. Jadi satu sistem bisa multi kargo gitu, Pak, seperti itu. Konsepnya seperti itu. Sebagai informasi saja untuk TOS Nusantara, ini IACS sudah partnership sih, Pak, dengan pihak luar negeri gitu ya. Polanya kalau sebelumnya kan ini ya, kita beli lisensi gitu, Pak ya, lisensi kemudian bayar ATS tiap tahun. Nah, sekarang dan ini mungkin menjadi tren sekarang itu kita cukup berlangganan aja, Pak. Berlangganan ya, seperti itu. Subscription fee gitu ya. Jadi katakanlah kita bisa berlangganan misalkan untuk yang peti kemas per volume base ya, per teus ataupun per box itu. Kemudian yang per non peti kemas per tonase. Nah, itu yang sedang kami jalankan seperti itu. Nah, kemudian TOS Nusantara. Iya. TOS Nusantara sebenarnya white label ini, Pak. White label. Ya, kalau ya original produknya dari luar, kemudian kita white labelkan dengan nama lokal. Kemudian kita tambahkan fungsi-fungsi billing system, Pak. Karena biasanya kan produk TOS itu ini ya, untuk billingnya biasanya memang ya kemasan lokal karena aturannya memang harus adopsi setempat itu. Nah, itu temporary. Nah, ultimate-nya nanti sebenarnya dari kami akan membangun semacam ini, Pak, TOS Nusantara generasi 2 yang merupakan ya produk lanjutan gitu ya, produk lanjutan, dan benar-benar itu nanti milik Pelindo tuh, Pak, milik Pelindo. Jadi yang TOS Nusantara yang awal itu kan memang kita kerjasama gitu ya, kita berlangganan gitu. Tapi kedepannya nanti kita kembangkan sendiri gitu, Target sekitar ya 2-3 tahun, Pak. Iya, 2-3. Nah, itu yang kami harapkan mungkin teman-teman EDE yang punya passion terhadap pengembangan produk
mungkin bisa bersama-sama untuk bagaimana kolaborasi membangun produk tos Nusantara benar-benar versi Indonesia, Pak. Seperti itu. Iya. Anak bangsa. Anak bangsa ya. Oke, next. Nah, kemudian dari sisi tata kelola ya, setelah proses merger ini ada penunjukan IT solution provider, Pak, yang kebetulan ke LCS, di mana harapannya untuk inisiatif IT baik di holding, kemudian subholding maupun anak perusahaan itu lewat ILCS. Tapi sebagaimana yang tadi kami sampaikan, Pak ya, kan tidak semuanya bisa dikerjakan oleh ILCS gitu. Jadi kami butuh partnership. Dan sebagaimana waktu performan business review hari Jumat kemarin sudah clear sekali, Pak ya, arahan dari pemegang saham. Kalau ada pekerjaan yang bisa di-outsource-kan keluar, EDA itu harus menjadi pilihan pertama. Seperti itu. Kan seperti itu ya, Pak Yan ya? Pak, ya seperti itu. EDA harus menjadi pilihan pertama. Terus syarat kedua benar-benar harus produk EDA, Pak. Nggak boleh di outsource-kan, seperti itu. Nah, apa-apa yang mungkin bisa dikerjasamakan mungkin di slide berikutnya. Oke, next. Nah, kemudian pada saat kita sedang sibuk untuk bagaimana menuju ultimate atau single system itu, Pak ya. Kebetulan di tahun ini ada inisiatif dari ini, Pak, Stranas PK, Pak ya. Stranas PK ini badan di KPK nih, Pak, yang bertugas untuk bagaimana melakukan perbaikan bisnis proses di pelabuhan, Pak. Jadi target ini di tahun ini ada kurang lebih 10 pelabuhan ya, yang harapannya secara proses bisnis itu bisa lebih baik. Dan sepengetahuan kami untuk proses bisnis itu yang menjadi acuan itu adalah pelabuhan Tanjung Priok, Pak. Pelabuhan Tanjung Priok, dan harapannya solusi-solusi yang ada di Tanjung Priok itu kemudian nanti bisa di copy paste gitu, Pak ya, di copy paste ke pelabuhan lain ya, supaya secara proses bisnis ya samalah gitu, Pak, intinya gitu. Nah, ini ada inisiatif ya. Yang pertama ini Pinisi, kemudian yang kedua STID, kemudian Simon TKBM ya. Nah, ini mungkin Stranas PK itu PK-nya apa? Pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi. Iya, pencegahan korupsi. Nyari apa? Iya. Pelabuhan komersil. Iya. Iya. Ini termasuk yang menghabiskan energi kami juga ya. Karena tiap bulan di absen, Pak. Oh gitu. Iya, bukan hanya Pelindo tapi juga instansi yang berkepentingan di Pelindo, misalkan bea cukai, karantina, kemudian Kementerian Perhubungan, ya, dan sebagainya. Makanya sengaja kami sampaikan materi ini karena saya tahu bahwa ini sangat berdekatan dengan kemampuan PT-ED, Pak. Kemampuan PT. Ini kan sistem-sistem ini kebanyakan kaitannya dengan komunitas, Pak ya, komunitas pelabuhan gitu ya. Nah, nanti kami sampaikan satu persatu seperti apa. Oke. Yang pertama ini Marine Operating System. Oke, next. Nah, ini kaitannya dengan proses pelayanan kapal sih. Dari mulai permohonan yang diajukan oleh shipping line, kemudian dilakukan proses validasi gitu ya. Validasi ini dilakukan oleh pihak internal terminal maupun juga pihak dari kementerian ya. Kaitannya kalau ada permohonan kan sekarang harus di-approve oleh Kementerian Perhubungan, baik Sabandar maupun OP, Pak. Itu melalui aplikasi yang kita sebut Inaportnet.
Kemudian juga ada proses perencanaan. Ini adalah pihak internal juga, kaitannya bagaimana melakukan ini ya, perencanaan deployment, misalkan untuk kapal pandu, tunda, kemudian pandunya sendiri gitu. Kemudian ini proses penetapan, kemudian realisasi. Ini kaitannya dengan pelayanan kapal pandu dan tunda ya. Dan terakhir penagihan. Oke, next. Nah, posisi sekarang ini masing-masing Pelindo itu punya sistem yang beda-beda, Pak. Jadi di Pelindo 1 itu sebelumnya pakai namanya, mungkin next aja Mas Irwan. Ini nih yang gambarannya. Di Pelindo 1 ada namanya iGateway. Kemudian di Pelindo 2 itu ada namanya Marine M ya. Terus Vessel Management System. Kemudian ada Simopel. Kemudian di Pelindo 3 itu ada Fasa, ada Pilot Pro, ada Transas. Kemudian di Pelindo 4 ada eSport, ada Vespa. Nah, kemudian sebagaimana arahan dari Direksi Pelindo Pak ya, bahwa kalau kita punya sistem yang banyak itu kan rumit Pak ya. Satu, kita harus menyediakan orang yang spesifik mengerti itu gitu. Terus yang kedua, secara manajemen juga agak repot nanti Pak. Iya. Terus yang ketiga, kalau terjadi proses pertukaran atau mutasi karyawan juga harus melakukan adaptasi lagi. Sehingga kami bersinisiatif membangun ini Pak, produk layanan kapal yang namanya kita sebut sebagai Pinisi Pak. Pinisi, seperti itu. Nah, Pinisi ini ya posisinya sekarang sudah go live di 3 tempat Pak ya, di Bengkulu, kemudian di Makassar, kemudian di Semarang, dan akhir bulan September targetnya tambahan 6 pelabuhan lagi Pak. Nah, ini kemarin sudah disepakati bahwa memang kedepannya untuk seluruh layanan kapal di pelabuhan itu nanti akan menggunakan satu platform Pinisi ini. Ini bagian dari standarisasi Pak Eri ya? Iya, dari standarisasi. Ya? Iya. Kemudian ini inisiatif berikutnya adalah SSM pengangkut dan joint inspection dan quarantine. Saya kira teman-teman EDA sudah sangat familiar maksud dan tujuan dari ini ya. Jadi ya sepengetahuan saya juga mungkin sudah ada produk juga ya terkait dengan ini ya. Ini ya karantina sama bea cukai. IMS Pak Ijen. Iya. Mungkin silakan barangkali ada yang mau komen. Langsung aja. Apa Li tadi Li? Oh, lanjut ya. Saya kira mau komen. Iya. Karena saya tahu nih banyak ahli-ahli kaitannya dengan soal sini. Oke, berikutnya. Ini SSM apa nih? Joint inspection ya, quarantine. Ya, ini juga sepengetahuan saya juga ED kan ada produknya Pak ya. Saya dulu pernah jadi pengguna juga tuh waktu di IPCTPK. Saya ingat ada namanya di sana Handle Operating System ya. Cuman karena project manajernya Pak Joko waktu itu saya sebutnya sebagai JOS, Joko Operating System. Iya. Iya. Ya sepengetahuan saya masih dipakai. Jadi ini mungkin perlu di sounding juga teman-teman EDA gitu ya. Bagaimana membantu ini membantu LSS dan Pelindo nih Pak. Bagaimana bisa memperluas untuk penerapan yang SSM KISI ini. Kemudian DO dan SP2 online. Saya kira teman-teman EDA juga udah ini ya, udah sangat familiar. Ini kira-kira alur kedepannya diarahkan ke ini ya, platform NLE, National Logistic Ecosystem, seperti itu. Kemudian berikutnya single truck ID dan truck booking system. Nah, yang untuk STID ini
sebelumnya kan ini Pak ya, di Tanjung Priok itu single TID diterbitkan oleh terminal Pak. Dalam hal ini JCT. Kemudian Koja karena satu klaster ya ikut juga ya. Nah terminal lain kalau mau pakai itu harus bayar JCT tuh, kayak JCT1 kemudian T3. Nah kemudian atas inisiatif dari otoritas pelabuhan, ownership dari kartu TID ini kemudian ditarik di otoritas pelabuhan Pak. Di otoritas pelabuhan, bukan satu terminal Pak ya. Jadi semuanya terminal tuh, semua terminal yang lola itu ya otoritas pelabuhan itu Pak. Sudah jalan ya Pak? Sudah jalan. Jadi sudah diterbitkan mungkin kurang lebih sekitar 20 ribuan kartu ya. Jadi itu berlaku untuk ini, untuk yang Tanjung Priok, untuk terminal-terminal yang ada di Tanjung Priok. Tahap awal sih baru untuk yang ini Pak, yang truk yang untuk kontainer ya. Nah berikutnya nanti menyusul yang non kontainer. Seperti itu. Nah berikutnya setelah STID ada kelanjutannya yaitu truck booking system. Ini bagaimana mengatur pola kedatangan truk di terminal supaya tidak datang di satu periode tertentu Pak, sehingga macet ya. Jadi ini konsepnya bagaimana mengatur pola kedatangan truk sedemikian hingga diatur sesuai dengan ini ya, jadwal yang sudah di-announce oleh terminal gitu, seperti itu. Nah ini posisinya saat ini masih ini Pak, masih dalam proses kajian dan review mengenai desain dan solusi yang tepat seperti apa gitu Pak. Karena untuk implementasi truck booking system ini kan banyak persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi ya dari sisi non kesisteman. Misalkan buffer area Pak, buffer area itu persyaratan mutlak ya. Artinya kalau truk datang tidak sesuai jadwal itu kan harus masuk ke situ dulu seperti itu. Atau truk datangnya terlalu dini gitu, ya harus parkir di situ seperti itu. Nah, sepengetahuan kami untuk yang JCT sudah curi start duluan nih. Tapi harapan kedepannya sebagaimana single TID itu yang terminal booking system juga nanti dipusatkan di OP ya supaya supaya mungkin teratur gitu ya, masing-masing terminal tidak menyelenggarakan TPS sendiri-sendiri seperti itu. Oke, kemudian gate system. Kalau untuk gate system ini pemahaman kami ada dua ya, satu yang auto gate yang untuk kebutuhan terminal, kemudian juga satu lagi yang gate pass ya untuk untuk biasanya di lini ini ya, atau pada saat masuk ke pelabuhan tuh. Untuk filtering kendaraan maupun orang itu. Dan sepengetahuan kami untuk gate system ini kan udah kolaborasi kita Pak ya di Sunda Kelapa tuh Pak. Kemarin Pak JM Sunda Kelapa ngajak makan siang saya Pak. Karena beliau sangat happy. Beliau sangat happy dengan implementasi gate pass ini, secara revenue meningkat luar biasa. Terima kasih nih teman-teman IDA. Oke. Oke, next. Tadi yang saya sampaikan. Iya. Saya rasa itu aja ya. Mungkin materi sharing session dari saya. Pak Judi, barangkali ada ini Pak. Ayo Pak Judi, kasih tambahan Pak Judi. Pak Judi. Pak Helmi dan teman-teman semua, ini sudah di Witel. Ya. Tadi sudah dijelaskan semua sama Pak Heru mungkin ya, cuman saya cuma nambah sedikit aja mungkin Pak Helmi, Pak Ian dan teman. Kemarin kita sempat rapat di pusat juga. Ya. Saya sempat quote di lantai 7 kemarin bahwa terkait dengan sisteman yang untuk mensupport operasional itu saya beri analogi itu seperti halnya kalau kita mengoperasikan suatu pelabuhan atau terminal itu kalau kita anggap sebagai permainan sepak bola gitu Pak Helmi. Jadi sistem dan segala macamnya itu merupakan tools-nya saja. Jadi kalau sepak bola itu sistem atau TOS dan segala macam tadi saya analogikan kemarin sebagai sepatu sepak bolanya gitu Pak Helmi. Jadi gini, kita bisa main sepak bola dengan sepatu maupun tanpa sepatu Pak Helmi.
Jadi artinya pakai sepatu apapun kita bisa main bola, bisa bikin gol juga. Terminal bisa dioperasikan tanpa sistem pun juga bisa secara operasional. Jadi memang kondisi tertentu mereka harus bisa survive secara manual. Nah, tinggal kan sepatu yang cocok. Kemudian kenapa kita harus pakai sepatu pada saat main sepak bola? Itu pertanyaannya sama dengan kenapa kita harus pakai sistem atau tos yang proper untuk mengoperasikan terminal. Itu analoginya sama, Pak Helmi. Jadi kalau di bola itu kenapa kita harus pakai sepatu dan pilih sepatu yang cocok? Itu yang pertama misalnya supaya pemain bolanya bisa lari lebih cepat. Kedua misalnya tendangannya terarah. Jadi kalau antara pakai sepatu sama nggak pakai sepatu mungkin akan berbeda. Kalau pakai sepatu bisa langsung mengarah ke gawang, kalau nggak pakai sepatu mungkin bisa melenceng kemana-mana ya. Misalnya sudut pasasinya, powernya segala macam. Yang ketiga misalnya kalau di bola itu katakanlah dengan sepatu yang tepat itu melindungi kaki pemainnya, Pak Helmi. Jadi ini ada proteksi terhadap pemain. Jadi banyak hal pertimbangan lain kenapa bermain bola disarankan menggunakan sepatu yang sesuai. Sepatu bisa pakai apa aja. Bahkan saya kemarin rapat bilang kita main bola pakai sandal jepit juga bisa. Mau pakai sepatu balet pun kita juga bisa main bola gitu. Boleh, nggak ada yang melarang, Pak ya. Boleh. Tapi apakah itu sesuai dengan kebutuhan? Nah, kemarin sempat terjadi diskusi terkait dengan penentuan platform yang sesuai untuk non peti kemas. Jadi saya sharing itu artinya menurut kita analoginya bahwa platform yang sesuai untuk mengoperasikan terminal itu sama dengan pemilihan sepatu yang sesuai untuk kalau kita bermain sepak bola. Nah kemarin sempat ada diskusi juga terkait dengan kalau kita anggap ini sepatu yang dipakai untuk bermain bola, kan ini berbagai macam, Pak Helmi. Ada yang mau sepatu import, ada yang mau sepatu bikin sendiri, ada yang segala macam. Jadi artinya ada beberapa pertimbangan lain. Yang pertama dengan concern misalnya, ini mungkin terkait di luar kebutuhan ya. Ada semacam pertimbangan selera misalnya. Apakah prefer mau pakai sepatu buatan sendiri atau mungkin sepatu buatan luar negeri atau seperti apa. Jadi ada pertimbangan juga. Tapi yang arahan dari pusat kemarin sih kita berharap bisa mengembangkan memang tools ini secara internal. Ya, memang pada saatnya nanti semua kebutuhan terkait dengan kesisteman yang mensupport operasional pelabuhan diharapkan bisa kita kembangkan sendiri. Jadi istilahnya ILCS ini harus jadi pabrik sepatunya kira-kira itu, Pak Helmi. Saya kita teman-teman media ini supaya mewujudkan bahwa ILCS pada akhir nanti bisa menjadi pabrik sepatu yang bisa mensuplai sepatu-sepatu untuk mengoperasikan atau mensupport tim-tim sepak bola di Pelindo. Kira-kira demikian, Pak Helmi. Pak Helmi, terima kasih. Kami kira demikian, Pak, penyampaiannya. Terima kasih atas ini perhatiannya, dan mungkin sesi berikutnya adalah tanya jawab ya. Baik. Terima kasih Bapak Heru. Tapi sebelum tanya jawab, moderator ini dulu. Saya ingin sedikit tanggapan yang disampaikan Pak Judi Ginta tadi, menarik juga, Pak ya. Kenapa kita harus pakai sistem gitu, Pak ya? Ada tadi sampaikan supaya lebih cepat, supaya akurat. Yang nggak kalah penting juga harus ada, Pak. Ini, Pak, ada standarisasi, Pak ya. Itu yang paling penting, Pak ya. Standarisasi itu penting sekali dengan jenis-jenis terminal, jenis pelabuhan dan sebagainya ya. Izin Pak Helmi, saya sekarang mention soal itu. Jadi saya analogikan kemarin, Pak. Kalau kita masuk ke arah single system, Pak. Jadi sistem itu di sepak bola itu ke seluruh pemainnya, 11 pemain itu menggunakan sepatu yang sama, Pak. Itu kita sebut single system. Jadi artinya nggak berbeda-beda, Pak. Nggak kipernya pakai sandal jepit, kemudian penyerang depan pakai sepatu balet, penyerang backnya pakai sepatu bola. Jadi kita anggap single system tadi itu adalah sepatunya sama, Pak, seragam, standar tadi, Pak. Betul, Pak. Kemarin juga sempat mention terkait itu. Makasih, Pak Helmi. Iya. Dan sifatnya ini ya, Pak Judi Ginta ya. Nanti kita sangat mendukung sekali dengan TOS Nusantara generasi 2. Ya. Bukan TOS Nusantara generasi 1, Pak. Yang penting nanti TOS Nusantara generasi 2, Pak. Gitu, Pak Judi Ginta ya. Siap, Pak. Iya. Soal nama nanti masih diserahkan ke Direktorat Pengelola sih, Pak. Jadi apapun namanya nanti mudah-mudahan sesuai gitu aja, Pak. Kalau sepatu kan namanya apa aja, yang penting sepatunya enak dipakai gitu kan, Pak. Betul. Iya, bagus sih, Pak. Menarik, Pak ya. Jadi ada suatu standarisasi yang memudahkan, semakin cepat, semakin akurat gitu, Pak ya. Terus ada proteksi juga tadi Pak Judi Ginta sampaikan, dan sifatnya agile, Pak ya, bisa digunakan
untuk beberapa jenis terminal, mau besar, sedang, kecil, semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Heru, Pak Jody Ginta. Saya sangat surprise ya, Pak Heru menyampaikan dengan runtut tadi ya, dari penting sekali kita memahami struktur organisasi besarnya seperti apa gitu ya. Terus kemudian nanti produk-produk yang menjadi target harus diselesaikan seperti apa ya. Buat saya tadi ada yang menarik lagi, bahwa Pelindo memerlukan suatu sistem yang sifatnya nanti menjadi standar di semua pelabuhan gitu Pak ya, saya tangkap tadi seperti itu. Kemudian juga ada beberapa hal, saya melihat juga IDE dapat ikut ambil bagian dalam mensupport sistem atau yang sistem untuk mensupport di Pelindo nanti ya Pak ya. Nah, konsepnya seperti apa Pak Heru nanti bisa kita diskusikan ya. Tapi pada kesempatan ini saya juga mengharapkan teman-teman sekalian ya bisa menanyakan bebas ya Pak Heru ya. Tanya apa saja ke Pak Jody Ginta, ke Pak Heru gitu ya. Kami persilakan, silakan moderator dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Rama atas arahannya. Di sini kita sudah mendapat pertanyaan dari Bapak Bimo dengan pertanyaan apakah ada rencana Pelindo untuk mengembangkan smart port termasuk membangun PCS. Dipersilakan Bapak Heru. Oh ya. Halo. Oh, assalamualaikum Pak Bimo. Sorry saya. Iya lagi di Semarang Mas. Waduh, saya udah jauh-jauh ke sini nih tadi. Mas, mau tanya saja Mas. Siap. Kan gini ya, Pelindo tadi kan udah disampaikan, saya nggak ngikutin banyak ya karena sedang meeting, saya keluar aja lah karena menarik yang disampaikan Mas Heru. Banyak sistem yang akan dibangun oleh ILCS ya, terkait dengan kepelabuhanan ya. Tapi apakah kemudian Pelindo ini ada suatu roadmap ya, menjadikan seluruh pelabuhan di Indonesia ini menjadi smart port ya ke depannya. Kemudian salah satu kriteria bahwa smart port itu bisa terjadi sesuai dengan ANTAD ya, saya pernah baca di ANTAD, itu yang pertama harus dibuat dulu semacam PCS atau Port Community System. Nah, kemudian setelah ada Port Community System, terhubung juga dengan hinterland, dan itu sudah sesuai dengan kriteria yang ada di ANTAD, maka kita bisa menyebut bahwa pelabuhan kita itu adalah pelabuhan smart port, itu ya. Kenapa smart port? Karena ke depan kan kita perlu pelabuhan yang sangat efisien, yang punya kinerja yang bagus, ya, walaupun tidak mengindahkan tentunya dengan adanya tenaga kerja manusia tetap ada. Itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada roadmap ke arah sana, ke arah Pelindo ini membangun smart port ke depan? Itu Mas Heru. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bimo. Wah, Pak Bimo ini guru saya nih. Jadi terkait dengan implementasi sistem, setelah merger ini ada 3 proses nih Pak Bimo yang kami lakukan. Yang pertama ini adalah proses standarisasi ya, karena memang sebelumnya kan secara pola kerja, kemudian maturity-nya juga beda-beda gitu ya Pak Bimo ya. Jadi terminal-terminal itu nanti akan dilakukan proses standarisasi dulu. Nah, itu ada tim dari ini ya, subholding yang memang tugasnya sebagai sebagai pembuka jalan ya. Pembuka jalan untuk bagaimana memperbaiki proses di masing-masing terminal. Kemudian setelah proses standarisasi, sistemasi. Artinya menginjek sistem supaya tadi analoginya Pak Judi itu bagaimana kita pakai sepatu gitu ya supaya bisa nendang dengan lurus dan kencang gitu, seperti itu. Nah, di kami juga seperti itu. ILCS itu implementasi sistem setelah ini Pak, setelah proses standarisasi dijalankan. Jadi nggak langsung tiba-tiba install aplikasi gitu ya tanpa ada proses-proses perbaikan sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir itu integrasi. Nah, integrasi itu bagaimana masing-masing terminal itu bisa saling berhubung, Pak Bimo, connectivity gitu ya. Artinya
mungkin dalam terminologi IT bagaimana data itu bisa dipertukarkan lah antar terminal, sehingga dari sisi proses perencanaan itu bisa jauh lebih cepat gitu. Katakanlah misalkan ada kapal yang dari Jakarta ke Pontianak gitu ya, bagaimana data muatan yang di Jakarta itu nanti bisa menjadi basis untuk data bongkaran di Pontianak. Itu yang dimaksud integrasi. Kemudian kami merencanakan juga namanya yang konsep centralized planning gitu. Artinya tidak mesti planning itu ada di masing-masing terminal, tapi bagaimana ada satu tempat ya yang bisa mengcover lebih dari satu area gitu ya. Katakanlah di Indonesia itu nanti ada wilayah barat, tengah, dan timur itu secara proses planning itu dipusatkan Pak, sehingga sangat efisien dalam penggunaan resources. Nah itu konsep kami Pak Bimo. Nah setelah proses pembenahan di internal, tentunya nanti ada staging ke ekosistem. Tadi yang Pak Bimo sampaikan itu kan ya terkait dengan pod community system. Pod community system akan jalan kalau dari sisi in-house sistemnya kita kan udah beres dulu ya Pak ya. Betul. Seperti betul, itu. Betul. Jaringan RT RW akan jalan kalau jaringan di rumah itu sudah bagus. Konsepnya seperti itu. Jadi Sudah tetap bagus, ya. kami merencanakan memang ada semacam namanya PCS ya Pak. PCS ribbon kami sebut Pak. Bukan hanya warkop tapi PCS pun mau kita ribbonkan gitu. Seperti itu. Kira-kira ultimate-nya seperti itu Pak Bimo. Targetnya kalau di RJPP kami itu 2025 Pak. Iya. Oh, good. Insya Allah bisa lah. Izin menambahkan sedikit Mas Bimo. Apa kabar Mas Bimo? Ya. Ya, saya bagian analogi aja kalau Mas Heru kan gitu. Ini kalau tadi Pak Judi analoginya pemain sepak bola, kayaknya analogi sekarang tas wanita ini. Tadi menarik disampaikan Kak Heru tadi. Jadi misalnya Mas Bimo, kita bisa mendefinisikan sepatu sepak bola yang paling ideal supaya teman-teman di sepak bola ini bisa bermain dengan baik, tetapi itu tidak akan merubah orang yang tidak bisa main sepak bola sama sekali. Kalau pakai sepatu itu dia otomatis akan jadi pintar bermain bola. Jadi misalnya nih, katakanlah saya main sepak bola, kemudian saya pakai sepatu yang paling terbaik untuk bisa main sepak bola, untuk nendang bola. Tapi kalau saya nggak punya skill set untuk bermain bola, itu tidak akan merubah. Jadi sistem itu mau dikasih yang paling bagus pun, yang paling canggih pun, kalau misalnya secara tadi istilahnya Pak Heru kan standarisasi nih. Jadi bagaimana orang bisa, ini sangat basic, sangat core sekali. Jadi masalah sistem kan tadi sifatnya tools gitu ya. Tapi yang paling penting adalah core-nya. Nah tadi kalau bicara soal smart pod, saya rasa pasti arahnya akan ke arah sana Pak Bimo. Jadi tergantung dari maturity baik internal maupun dari stakeholder yang tadi Mas Heru kan sampaikan secara ekosistemnya. Pada akhirnya kalau internal sudah siap secara core atau basicnya terpenuhi, kemudian meningkat capability-nya, kemudian di eksternalnya pun juga stakeholder-nya sama-sama juga ini akan ketemu titik di mana kita mengarah ke kondisi di mana kita bisa meng-create environment yang lebih advance, misalnya smart pod ataupun terkait dengan kebutuhan di PCS tadi, performance system. Kira-kira gitu aja tambahnya. Saya bagian analog. Terima kasih Mas. Masih kita. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya berikut ada Bapak Budi Setiawan dari Busdev menanyakan bahwa tren sekarang adalah memberikan kemudahan kepada pengguna jasa dan kolaborasi antara sistem yang sudah ada. Nah, bagaimana rencana strategi Pelindo terhadap hal tersebut? Dipersilakan Bapak. Terima kasih Pak Budi. Ini kalau di ADE saya tahu banyak nama Budi ini. Mungkin bisa lebih dari 5 ya. Terima kasih Pak Budi Setiawan. Jadi konteksnya dalam Pelindo Merger yang tadi saya sampaikan sekarang ini, memang sebelumnya kan ini ya, dalam proses transaksi ini ada customer experience yang beda-beda gitu ya. Padahal pelakunya ya sama aja tuh. Ya shipping line-nya kan bisa transaksi di Pelindo 1, 2, 3, dan 4 gitu. Sementara sistemnya beda-beda gitu.
Nah, itu yang target jangka pendek kita bagaimana nanti membangun sistem yang memungkinkan membuat customer experience yang sama sih, Pak Budi. Jadi bentuknya mungkin dalam bentuk ini ya, customer portal gitu ya, yang mengintegrasikan seluruh layanan gitu ya di Pelindo sehingga yaitu memudahkan customer. Ini gampangnya aja yang di Jakarta lah, di NBCT One, di JCT, di MAL, itu kan beda-beda tuh cara proses booking, receiving maupun delivery-nya. Itu jangka pendeknya seperti itu, Mas Budi. Kita rencana akan meng-create satu customer portal sih, seperti itu. Baik, mungkin Pak Budi boleh menanggapi atau cukup lengkap? Mungkin boleh komentar atau menanggapi. Terima kasih Pak Heru, jawabannya Pak Heru. Kalau mungkin tadi kan berarti terkait dengan bagaimana pelaku usaha itu dengan sistem-sistem yang akan diseragamkan atau distandarisasikan di Pelindo Group, Pak ya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya terhadap sistem eksternal, Pak, di luar di luar yang berhubung di luar sistem Pelindo Group ya. Misalkan ada sistem yang lain tadi mungkin sudah disebut NLE, di mana di NLE ada beberapa banyak platformnya gitu ya. Nah, sementara antar ini pun kan keseragaman informasi keseragaman data itu mungkin masih belum ada ya, termasuk juga keseragaman proses bisnis dan mungkin SLA-nya ya. Nah, terhadap sistem-sistem eksternal yang sekarang sudah ada itu nantinya strateginya gimana ya supaya misalkan kan nantinya kan pasti akan kolaborasi Pak ya. Jadi informasi yang digunakan di satu platform tertentu di luar Pelindo itu untuk berhubungan dengan di Pelindo seperti apa nih keberagaman itu disiasatinya. Itu Pak Heru, makasih. Ya. Mungkin saya bisa menggambarkan kondisi saat ini ya. Kalau kita lihat saat ini sebagai pengelola terminal, kami itu diberi kewajiban untuk submit data yang sama gitu ya, Mas Budi ya, ke berbagai instansi tuh. Misalkan ya kode query kami harus kirim ke shipping line, kemudian harus ke bea cukai, ke INSW ya, seperti itu. Dan itu kan sifatnya point to point kan ya, masing-masing terminal gitu. Nah, secara arsitektur kami merencanakan untuk bagaimana mengkonsolidasikan proses data exchange itu, baik yang keluar maupun ke dalam gitu ya. Yang ke dalam itu maksudnya data yang dari ini, Mas Budi, dari sistem-sistem yang di luar tuh, yang kita butuhkan untuk ship maupun cargo clearance, misalkan DO, kemudian PIB gitu. Jadi secara sektor rencana kita mau kita konsolidasikan terlebih dahulu ya. Kita ada inisiatif namanya mungkin pernah dengar namanya iHub gitu, Mas Budi. Itu semacam untuk konsolidasi data ya, baik sifatnya untuk keluar Pelindo maupun ke dalam Pelindo. Seperti itu. Jadi secara arsitektur nanti tidak point to point lagi. Aplikasi eksternal nanti hubungannya lewat iHub itu aja, seperti itu. Oke, siap. Makasih Pak Heru. Oke, yang lain, teman-teman sekalian. Baik, mungkin singkat Pak, satu pertanyaan lagi mungkin ya dari kebetulan di sini sudah ada Mbak Sinta dan Pak Priyo. Mungkin Mbak Sinta, satu pertanyaan. Di sini disampaikan bahwa digunakan standar. Nah, pemahaman saya standarisasi ini dari sisi bisnis, proses maupun data. Apakah standar dikembangkan sendiri oleh Pelindo atau menggunakan standar yang berlaku internasional, terutama dari sisi data gitu. Jadi dipersilakan Pak Heru. Yang kami maksud standarisasi di sini mungkin ini ya, kaitannya dengan proses ya,
proses artinya bagaimana cara bekerja suatu terminal dengan baik gitu ya. Kemudian juga data gitu ya. Artinya dari sisi struktur data juga harus seragam gitu, seperti itu. Nah, kemudian untuk pengerjaannya, untuk standarisasi ini sebenarnya ini yang tadi saya sampaikan ada semacam tim khusus ya, khususnya dari ini Pak, yang punya proses bisnis, jadi bisnis proses owner yang yang menyusun dan mengimplementasikan standar-standar itu. Dari IT mungkin sifatnya tinggal inilah menyediakan solusinya aja seperti itu. Nah kemudian untuk yang data di kami ada inisiatif namanya Master Data Management gitu ya. Artinya selama ini kan memang problem kita adalah bagaimana ini ya kodifikasi di satu terminal itu beda-beda gitu Pak. Misalkan kita mau mendefinisikan misalkan beras, komoditi beras ya, ada BRS, ada BRAS gitu ya. Itu yang kadang-kadang dalam proses penyajian laporan itu kan secara konsolidasi nanti akan merepotkan. Sehingga dibutuhkan nanti ada semacam master data management gitu ya. Yang untuk mengelola kaitannya dengan data referensi gitu, berlaku untuk seluruh terminal, sehingga pada saat proses penyajian laporan itu lebih mudah. Baik. Oh ya, untuk standar internasional ya kita pakai juga sih, misalkan untuk ini data get in, get out, Codeco, Coari, Coparen, Coreor, segala macam. Iya, seperti itu. Iya. Baik. Bu Sinta, ada yang mau ditambahkan Bu Sinta? Ya, kalau saya memahami dari Bu Sinta maupun Bu Siawan tadi itu Pelindo ke depannya ini adalah mempunyai suatu standar internasional nih Pak Heru, iya kan ya? Salah satunya dalam kita bicara soal data terkait dengan masalah eksternal gitu Pak ya. Apakah dalam pengembangan data, tapi kalau bisnis proses Pak Heru sudah sampaikan ya, itu ada standarisasi, tapi kalau untuk data dengan kata lain, apakah sudah dipersiapkan juga supaya data ini juga bisa terkoneksi atau bisa mempunyai standarisasi yang sama-sama diperlukan atau dengan standar internasional maupun ke eksternal. Mungkin itu ya Bu Sinta ya kurang lebih ya katanya, atau Bu Sinta bisa jelaskan lebih detail lagi Bu Sinta supaya kita nanti punya solusi ya dalam arti pengembangan standarisasi data itu mau seperti apa. Silakan Bu Sinta. Ya, izin Bapak, betul yang disampaikan Pak Helmi. Jadi memang concernnya ini sih Pak, Pelindo melakukan standarisasi, tapi bagaimana standarisasi itu bisa berjalan gitu, bukan hanya untuk kepentingan di dalam Pelindo gitu Pak, tapi juga terhubung dengan tadi kan institusinya bukan hanya Pelindo, banyak institusi-institusi lain di luar Pelindo yang terhubung ataupun membutuhkan data yang terkait dengan pelabuhanan. Nah, dan itu bisa berposisi di dalam dan di luar negeri. Itu sih Pak ininya. Sementara di luar negeri sendiri atau secara internasional, pengembangan terkait standar-standar itu kan sudah sangat kolaboratif ya. Saat ini Customs dan IMO itu sudah tidak lagi mengembangkan sendiri-sendiri. Mereka di luar sudah bergabung gitu untuk memiliki data yang disebut maritim data model. Seperti itu sih Pak. Oh iya, iya. Mungkin bisa saya jawab. Untuk yang konteks ini nampaknya sekarang ini implementasinya baru ini sih Bu Sinta, kaitannya dengan data-data yang ada di UN EDIFACT gitu ya. UN EDIFACT gitu. Jadi karena memang kebetulan kan pihak eksternal yang selama ini membutuhkan data dari Pelindo itu misalkan shipping line, kemudian regulator ya, bea cukai gitu. Nah itu memang yang ini yang
memang secara praktek di internasional kan sudah ada ini ya standarnya, mengacu ke UN EDIFACT. Kalau standar yang lain sih belum ada ya, sepengetahuan saya. Baik. Oke, Pak Heru, Pak Judi Ginta. Ini sebetulnya bagian satu kolaborasi yang bisa di sounding nih, Pak Heru, Pak Judi Ginta ya. Oh, Pak Judi. Jadi Pak Heru, mungkin ke depannya juga salah satu yang bisa kita diskusikan bersama yaitu mengenai standarisasi dokumen gitu Pak, yang tadi Bu Sinta sudah sampaikan gitu Pak ya. Nanti kita bisa diskusikan, ini bagian dari suatu apa sih yang bisa kita kolaborasikan ke depannya dengan suatu standar harga. Jadi pada saat membangun suatu data gitu Pak ya, data di Pelindo itu sudah standar internasional yang kapanpun juga sudah bisa digunakan oleh pihak eksternal, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Ini pancingan Pak, berarti sudah ada satu poin kerjasama nih Pak. Oke, terima kasih Bu Sinta, Pak Budi Setiawan. Ada yang lain teman-teman sekalian? Oke. Mungkin kita cukupkan waktunya Pak. Iya, ada satu pertanyaan Mas Priyo. Ya, masih bisa Pak Heru ya? Masih bisa Pak Heru? Satu lagi Pak Heru ya? Boleh? Kalau Mas Priyo berat nih pertanyaan. Baik, mungkin singkat Pak, karena berhubung kita mau masuk Jumatan gitu. Atau Priyo langsung aja deh, bicara langsung aja Priyo. Boleh, silakan Pak Priyo. Silakan Priyo. Mohon maaf Pak, ini saya dari rumah, soalnya kalau saya ngantor bisa bubar acaranya nanti. Jadi mohon izin Pak, terkait dengan tadi disampaikan rencana kerjasama ILCS dan EDI Pak ya. Kebetulan saya punya case ini Pak, dan sudah diuber-uber sama Pak Ruli untuk supaya segera model engagement dengan ILCS itu bisa segera ini gitu. Terkait kita itu dulu punya pekerjaan itu managed service professional services untuk data center di PPI waktu itu Pak. PPI. Nah, PPI itu ini Pak, sebelum jadi PSPL Pak ya. Sebelum negara api menyerang PPI menjadi itu. Nah, sekarang posisinya managed service-nya itu sudah masuk tahun kedua, dan SPSL itu menyarankan kami untuk merapat ke ILCS gitu untuk engagement pekerjaan itu untuk di tahun kedepannya. Nah, ini sepertinya cocok sekali dengan tema yang tadi awal disebutkan sama Bapak-bapak semua gitu. Ini bisa jadi case yang bisa menjadi sebuah role model ke depannya mengenai hubungan kerjasama antara EDI dan ILCS. Ini arahannya untuk case yang seperti ini. Iya. Ini Mas Priyo, saya bisa cara ini mau bikin MOU nih antara EDI sama ILCS gitu ya. Untuk bagaimana kita kolaborasi lebih bagus lagi gitu ya. Iya, Pak. Dan saya sampaikan ke teman-teman EDI, kalau sekiranya ada pekerjaan yang ini ya, yang mungkin secara kontrak sudah dilakukan sebelum merger gitu ya, dan itu sifatnya recurring gitu ya, silakan aja teman-teman EDI jalan terus gitu, seperti itu. Nah, contoh kasus tadi saya tadi pagi ditelepon sama direksi subholding gitu ya, masalah dashboard yang di PTP gitu ya, kemudian mau di implementasikan lebih luas lagi. Silakan aja Pak Hilmi. Seperti itu. Iya. Iya. Itu aja kira-kira gambarannya Mas Priyo. Saya kira mau nego harga nih. Oke, terima kasih Priyo. Oke, Pak Heru terima kasih banyak. Secara singkat kami juga boleh menyampaikan sedikit Pak Heru dengan ada pertemuan ini. Jadi teman-teman sekalian ya, Pak Heru kebetulan ini di kantor EDI yang hari ini kita akan sedikit diskusikan juga mengenai MOU antara EDI dan ILCS. Teman-teman juga perlu ketahui. Yang kedua nanti setelah ada MOU yang mungkin minggu depan kita harapkan MOU bisa ditandatanganin ya. Yang kedua Pak Heru, kami mengusulkan juga adanya consigneering Pak Heru ya antara EDI dan ILCS untuk tim pelaksana, yaitu untuk membahas hal-hal yang memang perlu kita diskusikan secara teknis ya
tujuan utamanya adalah untuk mensupport teknologi, implementasi teknologi yang ada di Pelindo gitu Pak ya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi kita perlu kita berikan aplaus yang luar biasa buat Pak Heru dan tim kita ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Heru ya, Mas Adi juga sudah mendampingi ya. Moga-moga acara ini bisa kita lanjutkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, konsinyering kita diskusi lagi ya. Semakin banyak kita mendiskusikan juga semakin banyak kita bisa kita realisasikan untuk mendukung Pelindo dalam digitalisasi ke depannya. Oke, kami serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Helmi dan Bapak Heru atas materinya. Sangat sangat menginspirasi sekali untuk kami bagi PT Elektronik Data Interchange Indonesia. Dan untuk terakhir mungkin izin menyapa teman-teman di Zoom Meet sebagai sebagai untuk kita dokumentasi gitu boleh? Ya, foto bareng deh, foto bareng ya. Foto bareng kita Aku dekat Pak Heru nih. Ya. Siap. Baik, terima kasih. Kita sudahi acara ini. Terima kasih atas saran, masukan, dan support dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih Bapak Heru, Bapak Helmi, Pak Yan. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan selamat sholat Jumat untuk yang menunaikan. Terima kasih.